Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah, menyatakan bakti kita kepada Bapak Yahweh sebagai bentuk ucapan syukur untuk apa yang sudah Bapak Yahweh nyatakan dan buat dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saya kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Jangan lupa itu saudara, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Ada banyak kejadian yang kita lihat di sekitar kita, ada banyak berita yang kita dengar yang terjadi di sekitar kita. Tapi sekali lagi, kalau saudara dan saya kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua oleh karena anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Roh Kudus mengurapi kita, menyertai kita dalam ibadah kita hari ini, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh, saudara-saudara. Bariku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae, Shema Yisrael Yahweh Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Saya masuk sana. Saya masuk sana. Lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana.
datanglah, bawa saya masuk, oh bawa saya masuk sana. Saya masuk, Oh, bawa saya masuk sana. saya Masuk sana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Yahweh. Oh, Rabakandara Siribiki, Rabakandara. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau Bapa. Oh, Rabakandara laba siribiki, Rabakandara laba labo. Baruk atau Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapak yang selalu menyertai kami bahkan sampai hari ini. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat kami, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku, Panji, Foni, Rea, Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami datang menyatakan syukur kami kepadamu ya Bapa, buat perlindunganmu, pemeliharaanmu, anugerahmu yang luar biasa, kasih setiamu yang luar biasa buat kami keluarga besar Hoya. Kami bersyukur kalau kami masih boleh mengadakan ibadah Sabat sekalipun di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Engkau berkenan atas ibadah kami. Oh, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau selalu berikan buat kami. Ajarkan kami terus untuk taat dan mengikuti tuntunan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Bapa, kami mohon kepadamu Bapa. Penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely are you dwelling place, thirsty. Thirsty, I come after you. Yeshua, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love
righteous ruler of the earth. Nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you is, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow holy, and my heart will follow holy after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabakandara lava siri bikiri, Rabakandara lava. Baru kata Yahweh Elohim melek alam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Haleluya. Oh, Rabakandara lava siri bikiri, Rabakandara lava lava. Baru kata Yahweh Elohim melek alam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bangga boleh mengenal Engkau, percaya kepadamu Bapa Yahweh. Kami bersyukur Engkau menyertai perjalanan hidup kami, bahkan sampai hari ini. Kami percaya tangan kasih-Mu akan terus menyertai kami. Keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan April, serta keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Oh, kami percaya perlindungan pemeliharaan Bapa Yahweh nyata atas hidup kami. Dan kami percaya hari-hari yang akan kami lalui di depan kami adalah hari-hari yang luar biasa. Hari-hari di mana Bapa tetap menyertai kami, bahkan janji-Mu sampai lembah bayang maut sekalipun, dan bahkan sampai kesudahan alam ini, Bapa terus menyertai kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Anugerah-Mu luar biasa buat kami, Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan dafar-Mu yang terdapat dalam parasa Sabat ini. Isi hati-Mu sampaikan buat kami ya Bapa, melalui ayat-ayat yang kami baca, dan kami mohon kiranya Ruh HaKodes memberikan hikmat marifat kepada setiap kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami fahami, dapat kami mengerti. Bahkan kami mohon kepadamu ya Bapa, biar Ruh HaKodes memberi kemampuan kepada kami untuk kami melakukan semua apa yang Engkau perintahkan buat kami melalui dafar-Mu. Dalam nama Adon Yeshua Mashiach, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa Sabat ini untuk Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 23. Kejadian pasal 23 ayat pertama sampai Kejadian pasal 25 ayat 18 sampai ayat 18. Sementara
Haftara dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 31. Haftara 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 31. Sementara Besora dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 14. Kita akan mulai pembacaan Torah dari kitab Kejadian pasal 23. Saya akan mulai ayat pertama dan kita bergantian seterusnya sampai yang sudah ditetapkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Dan Abraham bangun dari hadapan istrinya dan mati itu, dan dia berbicara kepada Bani Het dengan mengatakan, Aku ini pengembara dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kepadaku pekuburan milik di antaramu, dan aku dapat menguburkan orangku yang mati dari hadapanku. Bani Het menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu kepada Bani Het, penduduk negeri itu. dan dia berbicara kepada mereka dengan mengatakan, jika telah menjadi persetujuanmu untuk menguburkan orangku yang mati dari hadapanku, dengarkanlah aku dan pertemukanlah aku dengan Efron anak Zohar, Agar ia memberikan kepadaku gua Makpela yang adalah miliknya, yang terletak di ujung ladangnya. Biarlah dia berikan kepadaku dengan harga penuh sebagai kuburan milik di tengah-tengahmu. pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham ke depan penduduk negeri itu. dan dia berbicara kepada Efron di telinga penduduk negeri itu dengan mengatakan, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku telah memberikan harga ladang itu. Terimalah dariku supaya aku dapat menguburkan orangku yang mati di sana. Dan Efron menjawab kepada Abraham sambil berkata kepadanya, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang sama, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Sebagai milik Abraham melalui jual beli di depan mata Bani Het di antara semua orang yang masuk ke gerbang kota itu. dan sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela itu, sebelum Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Bapa Yahweh dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya,
yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Maka aku akan membuatmu bersumpah demi Yahweh Elohim langit dan Elohim bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anak laki-laki dari gadis-gadis Kanaan yang di antara mereka aku menetap. Dan engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, dan engkau harus mengambil seorang istri untuk Ishak, anak laki-lakiku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Yahweh Elohim yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Dan jika wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutimu, maka engkau akan bebas dari sumpahku ini. Hanya saja, janganlah engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana. Dan hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah mengenai hal ini kepadanya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Yahweh Elohim tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini, dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Dan terjadilah ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, aku mohon, turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Dan dia berkata, minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu. Biarlah ada yang engkau putuskan bagi hambamu, bagi Ishak, dan dengan ini aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada tuanku. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba itu untuk mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan dia menjawab, minumlah tuanku. Maka dia segera menurun buyungnya ke tangannya dan memberi dia minum. Dan dia selesai memberikan minum, lalu ia berkata, aku akan menimba bagi unta-untamu juga sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Bapak Yahweh membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang dalam tangan yang 10 shikal emas beratnya. Dan dia bertanya, anak, siapakah engkau? Aku mohon, ceritakanlah kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bagi kami untuk bermalam? Dan dia menjawab kepadanya, aku adalah anak perempuan Betuel, anak Milka, yang telah dia lahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada.
Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah ya Bapa Yahweh. serta berkata, "Terpujilah Yahweh Elohim Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan kasih setianya dari Tuanku itu. Dan Yahweh telah menuntun aku di jalan rumah saudara-saudara Tuanku ini." Dan berlarilah gadis itu dan dia memberitahukan ke rumah ibunya mengenai hal-hal itu. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku," ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Yahweh, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu." Dan masuklah orang itu ke dalam rumah, dan dia melepaskan pelana unta-unta itu, dan dia memberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, dan air untuk membasuh kakinya, dan kaki orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini," jawab Laban. Silakan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Yahweh sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Yahweh telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi tuanku setelah dia menjadi tua, dan dia telah memberikan padanya segala sesuatu miliknya. Dan tuanku telah membuat aku bersumpah dengan mengatakan, engkau tidak boleh mengambil untuk anak laki-lakiku seorang istri dari anak-anak perempuan orang Kanaan yang di negerinya aku berdiam. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tapi katanya kepadaku, "Yahweh yang di hadapannya hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalanan berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dan dari kaumku dari rumah ayahku. Pada waktu itulah engkau akan bebas dari sumpahku, bila mana engkau datang kepada kaum keluargaku, dan apabila mereka tidak memberikan kepadamu, maka engkau akan menjadi bebas dari sumpahku." Dan pada hari ini aku datang ke mata air itu, dan lalu aku berdoa, "Ya Yahweh Elohim Tuhanku Abraham, aku mohon, jika engkau membuat berhasil perjalananku yang sedang kutempuh. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, 'Tolong, berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu.' Dan ia menjawab, 'Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air.' Dialah kiranya istri yang telah Bapa Yahweh tentukan bagi anak tuanku itu." Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, 'Tolong berikan aku minum.' Dan bersegeralah dia, dan dia menurunkan buyungnya daripadanya dan berkata, 'Minumlah, dan juga unta-untamu aku akan memberi minum.' Lalu aku minum, dan dia juga memberi minum unta-unta itu. Lalu bertanyalah aku kepadanya dan berkata, 'Anak perempuan siapakah engkau?' Dan dia menjawab, 'Anak perempuan Betual anak Nahor, yang dilahirkan Milka baginya. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya.' Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Bapa Yahweh, serta memuji Bapa Yahweh, Elohim Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya." Jadi sekarang apabila
kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Yahweh. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihatlah Ribka ada di hadapanmu, bawalah dan berilah agar ia dapat menjadi istri bagi anak laki-laki tuanmu, sebagaimana ini telah firmankan. Dan terjadilah, tatkala hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, maka dia bersujud sampai ke tanah di hadapan Yahweh. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semuanya itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, dia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku, pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Namun dia berkata kepada mereka, janganlah menahan aku sementara Bapa Yahweh telah membuat perjalananku berhasil. Suruhlah aku pulang, supaya aku boleh pergi kepada Tuhan. Dan mereka berkata, biarlah kita memanggil anak gadis itu dan menanyakan dari mulutnya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Dan mereka berkata, Ribka dan berkata padanya, saudara perempuanku, biarlah engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan berilah keturunanmu menduduki gerbang yang memilikinya. Ishak menikahi Ribka, dan bangunlah Ribka dan dayang-dayangnya, dan mereka mengendarai unta-unta dan pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan pergi. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Dan hamba itu menceritakan kepada Ishak segala hal yang telah dilakukan. Lalu Ishak membawa dia ke dalam kemah Sarah ibunya, dan dia menerima Ribka, dan gadis itu menjadi istrinya, dan dia mencintainya, dan Ishak terhibur hatinya setelah kematian ibunya. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan adalah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Dan anak-anak Midian ialah Eva dan Efer dan Henok dan Abida dan Elda. Itulah semua keturunan Ketura. Dan Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya.
tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ishak serta Ismail anak-anaknya menguburkannya di dalam gua Makpela di ladang Efron anak Sohar orang Het yang terletak sebelum Mamre. Sebuah ladang yang telah Abraham beli dari Bani Het. Di sanalah Abraham dikuburkan, juga Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Elohim memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkannya baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adeel, Mibsam. Dan Isma dan Duma dan Masa. Hadad dan Tema, Yetur, Nafis, dan Ketmah. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Shur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Kita lanjutkan ke pembacaan Haftarah dari kitab Raja, 1 Raja-Raja, pasal 1 ayat 1 sampai 31. Lanjutkan. Pemberontakan Adonia. Ayat pertama. Adapun Raja Daud sudah tua, sudah masuk umur, dan mereka menyelimuti dia dan kain, tetapi dia tidak menjadi hangat. Lalu hamba-hambanya berkata kepadanya, hendaklah mereka mencari seorang gadis muda, seorang perawan untuk tuanku raja, dan dia akan melayani dan menjadi perawat bagi dia, dan berbaring di pelukanmu sehingga tuanku raja menjadi hangat. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag, gadis Sunam, lalu dibawa kepada raja. Dari situ amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggalkan diri dan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang yang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Dan ayahnya selama hidupnya belum pernah melukainya dengan berkata, mengapa engkau berbuat begitu? Dan dia pun sangat gagah perawakannya, dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom. Dan berundinglah dia dengan Yoab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka membantu untuk mengikuti Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan, Benaya, dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Dan sekarang datanglah, izinkanlah aku. Lalu Nathan berkata kepada Batsheba, ibu Salomo, dengan mengatakan, apakah engkau belum mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah memerintah, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Dan sekarang
Datanglah, izinkanlah aku menasehatimu, dan selamatkanlah hidupmu, dan hidup anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Jadi masuklah Batsyeba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunam itu melayani raja. Lalu Batsheba membungkuk dan bersujud kepada raja, dan berkatalah raja, apakah masalahmu? Lalu ia berkata kepadanya, Tuanku, engkau telah bersumpah demi Bapa Yahweh, Elohimmu, kepada hambamu ini, sesungguhnya anakmu Salomo akan memerintah sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu ternak, gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamu lah ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Bila hal itu terjadi pada waktu tuanku raja beristirahat bersama leluhur, bahwa aku, anakku Salomo, dan aku dianggap sebagai pemberontak. Dan lihatlah, ketika dia masih berbicara dengan raja, masuklah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak, gemukan, dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, dan Imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tapi kepadaku hambamu ini, dan kepada Imam Sadok, Benaya anak Yoyada, dan hambamu Salomo, ia tidak mengundangnya. Jika hal ini adalah dari tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Salomo diurapi menjadi raja. Ayat yang ke-28. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsyeba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Yahweh yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Yahweh Elohim Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba membungkuk dengan muka ke tanah dan bersujud kepada raja serta berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selamatnya. kita lanjut ke pembacaan Besora dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Lanjutkan. Yesua pergi ke Galilea. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar Yesua menjadikan murid-murid dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesua sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kemudian dia tiba di sebuah kota Samaria yang disebut Sikar, di dekat bidang tanah yang telah Yakub berikan kepada anaknya Yusuf.
dan di sana ada sumur Yakub. Oleh karena itu Yesua tatkala merasa letih karena perjalanan itu, ia duduk sedemikian rupa di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam ke-6. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesua kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridmu telah pergi ke kota membeli makanan. Murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka katanya perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, "Berilah minum kepadaku," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikannya kepada air yang hidup. Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesua kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Demikianlah pembacaan parasa hari ini, saudara Nefar Yahweh, dalam parasa sahabat ini. Diberkatilah mereka yang mendengar Nefar Yahweh, menyimpannya dalam hatinya, merenungkan serta melakukannya dalam hidupnya. Kita sudah ada di akhir kebaktian sahabat kita hari ini, saudara. Kita akan mengakhiri kebaktian sahabat kita dengan datang kepada Bapak Yahweh, berdoa mengucap syukur untuk sahabat yang sudah diberikan kepada kita hari ini, dan kita akan akhiri dengan membaca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Setelah itu saya akan melepaskan doa berkat buat setiap kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita datang kepada Bapak Yahweh, mengucap syukur untuk sahabat yang luar biasa hari ini. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sahabat yang Kau sediakan buat kami. Waktu kami boleh menikmati perhentian, rest yang Bapak sediakan buat kami, yang Bapak berikan buat kami. Ada damai sejahtera sukacita yang kami rasakan dalam sahabat yang Kau sediakan buat kami. Kami rindu Bapak, kami boleh menikmati anugerah-anugerah-Mu selanjutnya dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, di depan kami. Kami keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami terus ada di dalam perlindungan-Mu, kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna oleh karena kasih anugerah, kasih setia Bapak Yahweh buat kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kami percaya dan kami rindu Ruh HaKodes terus menyertai dan memimpin kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adon Yesua Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu seba samayim, yitkadas meka, tafo makuteka, yaseret soneka, kiba samayim, ken baretz, etlehem kukenu, tenwanu hayom, ustad lanu, ahatienu, kimose solkim, gam anaknu, laseras mulanu,
Veltesienu lide masa, kimasilenu minhara, kileka, abafinu, afiadenu Yesu hamasia hamamaka, Pura, Katiferet, Leolmi, Olami, Amin. Yevareka Yahweh wis mereka, Yair Yahweh paniveleka wikunika, Isa Yahweh paniveleka, Fayasem leka shalom, Besem Yesu hamasia ben Elohim kayim, Hakuen agadal alien adonenu, adonasabat, Amin. Bapak Yahweh memberkati kita bersama.